Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Arab Sanjani. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. NIM saya 211241085. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk yang akan saya jalankan, yaitu Kopi Lestari. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Kopi Lestari adalah sebuah inisiatif usaha sosial yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem kopi yang adil, berkelanjutan, dan transparan di Indonesia. Proyek ini akan menghubungkan langsung petani kopi di hulu dengan konsumen di hilir melalui model bisnis. Model bisnis terintegrasi yang mencakup pembinaan petani, rumah sangrai atau micro roastery, dan kedai kopi edukasi dengan berfokus pada praktik pertanian agroforestry, skema harga yang adil, dan edukasi konsumen. Kopi Lestari tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan produk kopi spesial berkualitas tinggi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga kelestarian lingkungan. Proyek ini membutuhkan investasi awal sebesar 850 juta untuk renovasi, pengadaan peralatan, modal kerja, dan pemasaran awal dengan proyeksi mencapai titik impas dalam 24 bulan. Visi dan misi proyeknya, visinya menjadi pelopor ekosistem kopi berkelanjutan di Indonesia yang menyejahterakan petani, mengedukasi konsumen, dan melestarikan alam. Misinya, yang pertama, membangun kemitraan yang adil dan transparan dengan petani kopi. Yang kedua, mendorong dan memfasilitasi praktik pertanian kopi agroforestry yang ramah lingkungan. Yang ketiga, ada memproses dan menyajikan biji kopi berkualitas tinggi untuk menonjolkan cita rasa asli Indonesia. Yang keempat, menciptakan ruang atau kedai kopi sebagai pusat edukasi dan komunitas bagi para pecinta kopi dan penggiat keberlanjutan. Yang terakhir ada menjamin keterlacakan atau traceability produk dari kebun hingga cangkir. Manfaat Kopi Lestari bagi lingkungan. Jadi manfaatnya itu nanti ada dua. Ada manfaat bagi lingkungan, ada juga manfaat bagi petani dan masyarakat. Yang pertama, manfaat Kopi Lestari bagi lingkungan adalah menjadi keanekaragaman hayati. Kebun kopi agroforestry menjadi koridor dan habitat bagi semua satwa liar, termasuk burung, serangga, dan mamalia kecil. Mencegah erosi dan longsor, sistem perakaran yang kompleks dari kopi dan pohon naungan mengikat tanah dengan kuat. Meningkatkan kesuburan tanah, penggunaan kompos dan bahan organik mengembalikan nutrisi ke dalam tanah secara alami. Konservasi sumber daya air. Praktik konservasi membantu menjaga ketersediaan dan kualitas air di sekitar perkebunan. Mitigasi perubahan iklim, pohon-pohon di kebun kopi menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Itu manfaat Kopi Lestari bagi lingkungan. Dan ini manfaat Kopi Lestari bagi petani dan masyarakat. Penerapan praktik Kopi Lestari membawa dampak transformatif bagi kesejahteraan petani dan komunitas di sekitarnya. Dari sisi ekonomi, petani merasakan peningkatan pendapat yang signifikan melalui beberapa jalur. Harga jual untuk biji kopi yang bersifat atau memiliki kualitas tinggi cenderung lebih premium. Produktivitas kebun pun menjadi lebih stabil dan meningkat sering dengan membaiknya kesehatan tanah. Selain itu, model agroforestry memungkinkan adanya diversifikasi sehingga menciptakan jaring pengaman ekonomi yang lebih kuat. Dan ada juga lebih dari sekedar keuntungan finansial, Kopi Lestari berinvestasi pada sumber daya manusia. Melalui program pendampingan, petani mendapatkan pelatihan berharga mengenai teknik budidaya modern, proses pasca panen yang benar, hingga manajemen keuangan. Hal ini menjadikan mereka lebih mandiri, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan seperti resiko gagal panen akibat cuaca ekstrim atau serangan hama.
karena mereka tidak lagi bergantung pada pupuk dan pestisida kimia yang mahal. Pada akhirnya, semua manfaat ini bermuara pada penguatan komunitas secara keseluruhan. Kopi Lestari mendorong terbentuknya lembaga petani seperti koperasi yang solid, yang tidak hanya menjadi wadah berbagai ilmu, tetapi juga meningkatkan posisi tawar mereka secara kolektif dalam rantai pasok. Dan ini ada beberapa gambar produk biji kopinya, ini kemasannya. Bentuknya ada yang bubuk, ada juga ada yang berbentuk biji kopi. Nah, kalau ini ada yang tengah ini bubuk, yang sebelah kiri bentuknya biji kopi, dan yang sebelah kanan ini bubuk juga. Oke, lanjut lagi ke strategi pemasaran dan penjualan. Yang pertama, branding dan storytelling. Mengomunikasikan cerita petani dan dampak positif melalui kemasan produk, media sosial, dan dekorasi kedai. Yang kedua, digital marketing. Zaman sekarang kan udah zamannya serba digital, jadi ada digital marketing saya cantumin di sini. Konten aktif di Instagram dan TikTok yang menampilkan proses dari kebun hingga cangkir, website dengan fitur e-commerce dan blog cerita, kolaborasi dengan influencer, gaya hidup berkelanjutan. Dan juga ada community building, menyelenggarakan acara rutin, workshop, menyeduh, diskusi film, dan lain-lain untuk menjadikan kedai sebagai pusat komunitas. Yang terakhir, cara penjualannya ada B2C, business to consumer, penjualan minuman dan produk di kedai kopi, penjualan biji kopi sangrai melalui platform online, bisa website atau marketplace. B2B atau business to business, pasokan biji kopi sangrai untuk kafe, hotel, dan kantor lain yang memiliki nilai sejalan. Nah, ada juga yang terakhir ini konsep usaha terintegrasi. Kopi Lestari akan beroperasi dalam 3 unit bisnis yang saling terhubung. Yang pertama, unit kemitraan hulu bekerja sama langsung dengan kelompok tani di daerah terpilih, misalnya Jawa Barat, Flores, atau Sumatera. Unit ini bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan praktik pertanian berkelanjutan dan membeli biji kopi, green beans, dengan harga premium yang disepakati bersama. Terus yang kedua, unit produksi rumah sangrai, sebuah micro roastery yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan, penyangraian, kontrol kualitas, dan pengemasan biji kopi. Yang ketiga, unit hilir atau kedai kopi dan ruang edukasi, sebuah kedai kopi yang tidak hanya menjual produk minuman kopi dan biji sangrai, tetapi juga berfungsi sebagai etalase dari seluruh proses. Ruang ini akan digunakan untuk menyelenggarakan workshop, chopping session, dan berbagai cerita petani. Oke, itu saja presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.